Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di HR FM Channel. Kali ini saya berada di kawasan Kademangan, Bondowoso, di kedai DF. Dan kesempatan sore ini saya bertemu dengan pemilik kedai DF. Mari kita langsung berkenalan dengan dia. Selamat sore Mas Andi. Selamat sore Mas Hari. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah baik. Kita saat ini berbicara tentang inspirasi dan motivasi, ya. Dengan persaingan bisnis yang saat ini sangat ketat, ya. Kali ini topiknya Mas Andi, kita akan membahas fokus sama kedai DF. Ya. Kita awali dengan pertanyaan yang pertama. Sejak kapan Mas Andi membuka kedai DF ini? Awal saya buka sekitar 1 tahun yang lalu, bulan 4 ya, sudah saya mulai tahap proses pembangunan. Pembangunan itu prosesnya kurang lebih sekitar 1 bulan sama desain-desainnya. Sama desain-desainnya? Ya, sama desain-desainnya sama persiapan alat-alatnya itu sekitar 1 bulan, sambil nunggu alat datang juga yang inden. Sekitar 1 bulan, saya buka di bulan Mei. Jadi kedai Mas Andi ini mulai buka bulan Mei, ya. Jadi bulan Mei tahun 2020. Jadi hampir menginjak 1 tahun. Ya. Untuk menginjak 1 tahun menjalani kedai DF ini, Mas Andi ini untuk kedepannya agar bisa tetap bersaing dengan kedai-kedai lain. Sekarang kan berbanyak, ya. Saingan kedai sangat banyak Mas ya. Soalnya lagi tren di kalangan kedai. Ya. Gimana trik dan strategi Mas Andi agar kedai DF ini tetap berkembang di tahun 2021? Kalau di prinsip saya, saya kualitas itu yang penting adalah rasa. Nomor 2 sama pelayanan. Ya. Aslinya 2 itu adalah hal-hal yang tidak bisa dipisahkan. Antara pelayanan sama rasa itu hal-hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena kenapa? 1, orang kalau sudah datang ke kita, yang pertama pasti lihat adalah pelayanannya. Yang kedua adalah rasanya. Ketika pelayanannya kita bagus, otomatis orang itu akan kembali lagi. Nah, setelah itu rasa kalau kita pelayanan bagus dengan ramah, itu akan mungkin dia tidak sungkan untuk komplain ke kita. Dengan rasanya, Mas, rasanya kurang ini, rasanya kurang ini. Nah, jadi itu sebuah masukan buat kita. Dan yang kedua Mas Andi, mengapa Mas Andi ini memilih bisnis kedai DF? Sedangkan bisnisnya lainnya banyak yang menunjukkan. Apa inspirasi Mas Andi sampai saat ini memiliki kedai DF? Pertama, ini adalah motivasi dari kebetulan saudara saya, yaitu Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Kalau boleh tahu itu Ahmad Fauzi itu siapa Mas Andi? Adik saya. Adik kandung saya. Kebetulan dia menggeluti dunia kopi. Dia pernah bekerja di salah satu kafe. Ya. Jadi dia sudah paham dengan kopi. Jadi sudah menguasai dengan kopi, akhirnya terinspirasi dari sana. Mas, kenapa kalau kita buka sendiri? Jadi saya dengar kabar Mas Andi ya, sebelum buka di Bondowoso ini Mas Andi sudah buka di Jember dahulu. Iya, betul. Kalau boleh tahu, ceritakan sejarah tentang kedai kafe ini yang awalnya ini buka di Jember. Kenapa bisa awalnya itu di Jember, lalu kedua itu di Bondowoso? Itu gimana? Apa trik strategi atau mencari masa dulu atau gimana? Nah, sebenarnya saya buka di Jember terlebih dahulu itu karena mencari masa terlebih dahulu. Ya, sama cek pasar seperti itu. Ketika sudah di Jember itu sudah mulai kerasa, efeknya sudah kerasa, baru saya memberanikan diri buka di Bondowoso.
Kalau boleh tahu di kedai DF ini bukanya jam berapa dan tutupnya jam berapa? Saya sementara selama masa pandemi ini saya buka dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Jadi kedai DF ini yang berada di Kademangan bukanya jam 3 sampai jam 11 malam. Di Kampung Arab. Untuk usaha kedai kayak gini, pelanggannya itu dari kalangan anak muda, orang tua, atau semua usia? Kebetulan mungkin orang-orang melihat kami karena saya memang tekankan karena pelayanan, jadi semua kalangan menerima dengan konsep kami. Jadi konsep Mas Andi ini untuk membuka kedai untuk semua kalangan atau semua usia, tidak membatas-batasi. Tidak. Jadi tidak fokus ke anak muda. Jadi kedai DF ini untuk semua usia. Dan alhamdulillah baru aja saya sampai sini ternyata memang fakta lapangan itu banyak dari anak muda, orang tua, serta orang yang sudah keluarga ternyata tetap berbelanja atau membeli produk-produk atau membeli minuman dan makanan di kedai DF. Dan untuk yang selanjutnya Mas Andi ya, jadi kita santai. Oke, siap. Motivasi Mas Andi untuk pebisnis baru, buat kedai-kedai baru, atau seseorang yang mau membuka kedai ini apa syarat untuk Mas Andi buat para pemula yang mau membangun kedai? Apa? Pertama, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Yang kedua, harus yakin. Yang ketiga, tawakal kepada Allah, itu intinya. Dan satu lagi, jangan lupa sedekah dan membahagiakan orang tua. Karena kuncinya, awal karir saya itu tidak luput dengan andilnya ibu sama bapak saya. Karena kebetulan memang saya sisihkan uang saku saya ketika saya kerja sama orang, saya sisihkan uang saku saya untuk orang tua saya. Jadi untuk saran dan masukan buat para pemula berbisnis, tentunya untuk kedai. Jadi alasan Mas Andi ini artinya harus restu dari orang tua. Tanpa kita restu dari orang tua, tidak akan sukses. Ya, betul. Tentunya untuk segala usaha, tanpa restu orang tua, kita tidak akan berapi atau tidak akan sukses. Jadi kesimpulan dari Mas Andi untuk saran dan masukan para pemula untuk berbisnis kedai ini, awal yaitu harus berbagi, sedekah, dan juga restu orang tua. Itulah 3 itu intinya. Menjadi kesimpulan dari Mas Andi. Sungguh sangat mulia alasan beliau atau kesimpulan beliau untuk para pemula berbisnis untuk kedai di persaingan ketat yang saat ini di masa pandemi ini yang harus kita jalani. Apapun usaha kita tetap berusaha. Walaupun usahanya sepi, rame, kita tetap konsisten. Karena apalagi sekarang masuk cuaca. Ini Mas Andi ya. Gimana untuk trik Mas Andi untuk mengatasi agar kedai ini tetap berjalan dalam kondisi cuaca hujan? Ya, yang pertama saya inisiatif sendiri ya Mas ya. Kita adakan sistem antar. Kita adakan sistem antar. Yang kedua, saya memang sudah mendaftarkan kedai ini di salah satu layanan pesan antar yaitu di Grab. Adapun juga itu ada yang di Gojek, ada memang bukan Gojek sih, lokalan, pesan antar lokalan itu ada. Memang yang sering kesini sudah langganan memang. Ya dari adakan sistem, kita sistemnya itu bola. Gini, kesimpulan Mas Andi ini gini Mas ya. Jadi untuk kedai DF ini bisa
pesan antar. Jadi Anda standby di rumah, Mas Andi ini ada orang untuk mengirimnya. Mas Andi ya. Kalau yang disebut sekarang yang lagi booming itu Gojek, Grab. Jadi Anda bisa melalui aplikasi kedua ini. Grab, Gojek bisa untuk memesan makanan dan minuman yang sudah tersedia di kedai DFM. Dan pertanyaan satu ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh penonton Mas Andi ya. Tentunya untuk orang yang lagi menonton di rumah, minuman dan makanan apa yang paling dispesialkan di kedai DF ini? Kasih contoh minuman 3, makanan 3 yang dispesialkan di kedai DF. Kalau dari minuman, biasanya yang bestseller itu adalah es kopi susu creamy. Es susu creamy. Ya. Yang kedua itu adalah red velvet. Red velvet. Ya. Ada es coklat. Es coklat. Ada taru juga. Ada taru juga. Jadi dari situ banyak yang order di situ. Jadi yang rekom antara menu spesial itu adalah kopi es susu kopi creamy, red velvet, es taru dan es coklat ya. Dan untuk di makanan Mas Andi, kalau makanan kita sedianya burger, ada burger mozzarella, ada burger spesial, jadi ada french fries juga. Jadi itu yang best seller di itulah menu-menu spesial yang sangat diistimewakan di kedai DF ini. Jadi jika Anda pengen berkunjung khususnya untuk wilayah Bondowoso, kita langsung tanya beliau di mana alamat kedai DF ini. Kebetulan alamatnya adalah di Jalan Galasari nomor 52, Kampung Arab, Bondowoso. Satu lagi yang mau saya sampaikan, bantu doa terus dan jangan lupa comment and subscribe HRFM channel.